Halo pemirsa setia V-Business, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program V-Business Market Review and Outlook untuk periode 23 sampai dengan 27 November 2020. Dampak ekonomi gelombang baru virus versus kemajuan vaksin. Pasar investasi pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya kekhawatiran investor global atas gelombang kenaikan baru kasus virus corona di dunia yang memicu sejumlah restriksi baru di Amerika dan Eropa yang mengancam pemulihan ekonomi ke depannya. Kemudian juga ada harapan dengan berlanjutnya perkembangan positif vaksin dari Pfizer dan Moderna di sisi lain, dan ini siap didistribusikan pada Desember yang akan datang di Amerika Serikat. Kemudian juga pemilihan presiden Amerika yang belum final hasilnya, dengan tim kampanye Trump membuat konferensi pers yang menunjukkan kecurangan bersifat TSM dari kubu Biden. Pasar saham dunia bergerak variatif. Harga emas agak terkoreksi. US dollar masih dalam tekanan, sedangkan IHSG dan rupiah melanjutkan rally mingguannya. Ya, untuk minggu berikutnya isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi, dan hasil Pilpres AS ini akan kembali warnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari V-Business Market Review and Outlook periode 23 sampai dengan 27 November 2020. Dari pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan secara mingguan menguat kembali 2,03% ke level 5.571. Ini terus melanjutkan rally didukung oleh terakhirnya penurunan BI 7 Days Reverse Repo Rate ke level 3,75%, walaupun terkoreksi profit taking di hari terakhirnya. Ini membukukan rally mingguannya yang ke-7 dan sempat bahkan berada di level 8 bulan lebih tertingginya. Untuk IHSG berikutnya minggu depan kemungkinan agak konsolidasi, tapi umumnya masih dalam tren bullish. Mata uang rupiah pada pekan lalu juga masih menguat 0,23% secara mingguannya ke 14.165 rupiah per US dollar. Trennya masih menguat meski terkoreksi di 3 hari terakhirnya. Dan ini merupakan satu rally mingguan di mingguan yang ke-8-nya, didukung oleh capital inflow ke pasar keuangan. Untuk minggu depan, kemungkinan rupiah ini akan berada di area konsolidasi. Ya, pemirsa setia V-Business, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada pekan yang lalu memutuskan menurunkan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis point menjadi 3,75%. Sementara suku bunga deposit facility juga dipangkas menjadi 3% dan suku bunga lending facility turun juga menjadi 4,5%. Keputusan ini disebutkan mempertimbangkan perakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu juga Bank Indonesia menjelaskan sejumlah hal, diantaranya perbaikan perekonomian global disebutkan berlanjut setelah pada triwulan ketiga 2020 tumbuh lebih baik. Sementara itu pertumbuhan ekonomi domestik dalam negeri juga membaik sejalan dengan meningkatnya realisasi stimulus fiskal dan mobilitas masyarakat, serta membaiknya permintaan global. Ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga disebutkan membaik, tercermin pada pertumbuhan sebesar 5,05% secara kuartalannya dari sebelumnya mengalami kontraksi 4,19%. Sedangkan neraca pembayaran Indonesia disebutkan tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Neraca pembayaran Indonesia triwulan ketiga diperkirakan akan mencatat kembali surplus. Nilai tukar rupiah menguat. Ini didukung oleh langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Ya, kita beralih ke pasar forex, foreign exchange. US dollar pada pekan lalu melemah walaupun secara terbatas. Ini terjadi di antara terus naiknya kasus baru virus corona versus berita positif perkembangan vaksin. Terpantau US dollar index melemah terbatas ke level 92,39.
Euro dollar di sisi lain menguat juga terbatas 1.1855, pound sterling menguat terbatas ke level 1.3283, dolar yen melemah ke level 103.82. Untuk selanjutnya US dollar ini nampaknya masih cenderung dalam tren bearishnya. Ya, bursa saham Asia pada pekan lalu secara umum menguat secara mingguannya, terdorong oleh harapan dari perkembangan vaksin, walaupun kemudian dihadang naiknya kasus baru virus. Terpantau indeks Nikkei di Jepang menguat ke level 25.527, Hang Seng di Hong Kong juga menguat ke level 26.451. Untuk minggu depannya kemungkinan indeks saham Asia ini akan ditahan oleh profit taking setelah mengalami rally dalam 2 minggu terakhirnya. Bursa saham Amerika Wall Street pekan lalu juga melemah, terpicu oleh kecemasan pasar atas meningkatnya kasus virus dan belum jelasnya prospek stimulus dari The Federal Reserve. Terpantau indeks Dow Jones Industrial Average melemah ke level 29.263, indeks S&P 500 melemah juga ke level 3.556. Ya, pasar emas dunia spot gold pada pekan lalu terkoreksi terbatas ke level 1.870 US dollar per troy ounce-nya. Ini bergerak dalam range terbatas di antara harapan pada vaksin virus dan juga di sisi lain dengan emas sebagai hedging inflasi bila paket stimulus nanti disepakati. Untuk minggu depannya harga spot gold ini kemungkinan dalam range konsolidasi untuk sementara. Ya, demikian pemirsa setia Fibisnis, kita sudah membahas bersama Fibisnis Market Review Outlook untuk periode 23 sampai dengan 27 November 2020. Saya Desi Alfred Pakasi, mohon diri sejenak, ya kita akan bertemu kembali. Untuk semua stay safe, stay healthy, salam Fibis.